Maret 2019 opsi tampil istimewa, karena tidak hanya bisa didengarkan tetapi juga bisa Anda lihat di Jember 1 TV. Opsi yang setiap harinya membahas terkait dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Kemudian kita akan ngobrol untuk mendapatkan wacana yang kita harapkan nantinya bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Nah, kali ini istimewa karena kita akan berbicara terkait dengan peran media dalam pemilu 2019. Dua hal yang akan sangat berikatan dan juga tidak bisa dipisahkan. Saya tidak sendiri karena pagi hari ini juga sudah bersama dengan saya narasumber-narasumber yang kalau dibilang kompeten pasti, dan yang pasti mereka narasumber-narasumber yang keren. Ya, ada teman-teman kita. Selamat pagi teman-teman. Harus dikenalkan satu persatu berarti. Tak kenal tak sayang, dari yang cewek dulu, ladies first. Kita bersama dengan teman-teman dari KPU. Kali ini yang hadir adalah komisioner KPU. Ada, saya manggilnya Mbak aja nih biar lebih enak ya, Mbak Rima Diana Puspita. Beliau adalah komisioner KPU. Selamat pagi Mbak Rima. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Yang di tengah saya simpan untuk terakhir saja. Yang kemudian ini teman-teman dari Bawaslu juga sudah hadir. Beliau adalah Mas Ali Rahman Yanuar, Korlip Penyelesaian Sengketa. Selamat pagi Mas, ketemu lagi saya. Nah, yang terakhir ini sengaja saya simpan karena bos besar. Selamat pagi Pak Sulaiman Yusuf. Selamat pagi, iya. Pak Diva, pagi pendengar Pro 1, pemirsa Jember 1 TV. Ya, beliau adalah Direktur Program dan Produksi LPPR RI yang dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini semua media mempunyai hal yang ingin ditawarkan, tetapi apa nantinya yang akan ditawarkan dari media yang kali ini diwakili oleh RRI terhadap penyelenggaraan pemilu 2019 khususnya yang ada di Jember. Kita tahu bahwa sekarang media ini sudah sangat bermacam-macam, pilihan masyarakat sudah semakin beragam. Artinya nantinya filter ini benar-benar akan tergantung kepada kebijaksanaan dari penikmat informasi, apakah itu akan langsung ditelan ataukah masih akan ditelaah terlebih dahulu. Dan di sini adalah celah hoax muncul dan juga berita-berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk itu kita akan kupas tentang apa-apa saja nantinya yang bisa dilakukan oleh media, sekaligus juga kita ke KPU dulu. Ini kemarin kan sempat ada beberapa isu ya Mbak Rima ya, terkait dengan kotak suara, kemudian pemilih dalam tanda kutip gila gitu. Nah, itu yang sebenarnya seperti apa? Kesempatan ini kita juga berikan kesempatan untuk KPU memberikan klarifikasi biar masyarakat nggak simpang siur gitu loh. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh langkah-langkah KPU tersebut? Silakan Mbak Rima. Terima kasih Mbak Devi ya. Devi, siap. Banyak sekali memang saat ini di pemilu 2019 ini isu-isu yang tersebar ya. Artinya isu-isu ini menghantam KPU sebagai penyelenggara pemilu di tahun 2019. Salah satunya yang sudah disebutkan oleh Mbak Devi tadi adalah adanya kotak suara yang terbuat dari kardus, ini juga dipermasalahkan. Kemudian terkait dengan kotak suara ini adalah sebagai sarana dalam hal penyelenggaraan pemilu sebagai tempat surat suara. Ya. Tapi di sini sebenarnya secara substansi peran dari kotak suara ini adalah mewakili kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Artinya ketika masyarakat sudah percaya terhadap penyelenggara pemilu, apapun kotaknya, terbuat dari apapun kotaknya, aluminium maupun kardus ya, artinya masyarakat tetap percaya dengan hasil penyelenggaraan pemilu. Kemudian terkait dengan kotak ini sebenarnya bukan hanya KPU saja yang memutuskan, tetapi di situ ada Komisi 2 juga, kemudian dengan Bawaslu ya. Ini juga diputuskan secara bersama bahwa penggunaan kotak ini akhirnya disepakati dengan sebagian sisi yang sudah dibuat transparan sehingga isi dari surat suara kotak suaranya nanti akan terlihat.
Esensinya adalah kotak suara ini mewakili kepercayaan masyarakat sebenarnya, seperti itu. Tapi kemudian kata-kata kardus ini loh Mbak, yang bikin masyarakat akhirnya galau. Saya kalau dibilang kardus, saya langsung ingat kardus mie instan di rumah gitu loh. Beda ya. Nah itu yang perlu masyarakat paham, sebenarnya kardus di sini itu seperti apa spesifikasinya, amankah ataukah nanti biar masyarakat nggak galau juga, takutnya ntar kena hujan basah dan lain sebagainya. Ya, betul. Nah, kardus sendiri ini bahannya dari double duplek. Nah, ini juga tebal, kemudian kuat. Ketika dipakai untuk menampung surat suara, ini artinya ketika ditumpuk dalam proses distribusi dari TPS kemudian ke PPS di kecamatan. Nah, ini masih kuat. Kita simulasikan ini ditumpuk 5 itu dengan beban yang penuh masih kuat. Kemudian KPU RI juga sudah memberikan simulasi ketika kotak ini disiram dengan air tidak basah ya, artinya tidak tembus sampai ke dalam. Tetapi apapun bahannya, ketika misalkan bahan aluminium sekalipun, ketika direndam di dalam air pasti akan kemasukan air karena di situ ada lubangnya. Kotak suara pasti berlubang, nggak mungkin ya tidak ada bisa lubang. masuk Jadi sebetulnya nanti sama. Okay. Tetapi bagaimana cara KPU kemudian mengawal kotak ini dari percetakan ya, kemudian bagaimana sampai di gudang pun kita juga perlakukan dengan sangat hati-hati. Kemudian ketika sudah diset dan sampai kita akan distribusikan kepada PPK, ini juga sudah kita pertimbangkan dengan baik. Jaminan dari KPU bahwa kotak suara tersebut adalah aman. Baik. Ya. Jadi nggak perlu galau lagi untuk pemirsa dan juga pendengar yang ada di rumah bahwa itu semuanya adalah berita-berita yang patut untuk diluruskan. Nerima apapun itu harus di cross check ulang ke media-media yang memang terpercaya. Saya langsung ke Pak Soleman Yusuf nih. RRI di sini tantangannya berat Pak, karena plat merah, kemudian tantangan dari masyarakat juga pasti ada yang berpikir bisa netral nggak ya. Terus peranan dari RRI sendiri dalam pemilu 2019 ini apa yang spesial? Iya, pertama yang mesti disampaikan kepada seluruh masyarakat, kesan RRI plat merah. RRI itu bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dia sebagai lembaga penyiaran publik. Publik itu di dalamnya ada pemerintah, ada masyarakat, dan semua elemen serta stakeholder di dalamnya. Jadi mungkin RRI ketika era Orde Baru, plat merah ya, yang kemudian dikonotasikan bahwa dia didrive oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu, tentu saja dengan underbaunya partai. Sekarang ini enggak lagi. Kita lebih independen, kita lebih netral, dan ini terbukti tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi kepada Radio Republik Indonesia, kepada RRI. Bahkan kita punya 3 janji yang menjadi janji suci angkasawan-angkasawati RRI. Triprastia namanya, berdiri di atas semua golongan partai kepercayaan. Jadi insya Allah kita tidak memihak dan terbukti dari zaman ke zaman kita bisa mengawal itu. Nah, peran RRI tentu saja sangat besar dan kami sudah teruji untuk itu. Di tahun 2014 ketika pemilihan umum juga kami menempatkan diri sebagai media yang bukan ngeklaim tapi disampaikan oleh masyarakat, banyak oleh masyarakat, media yang nggak ngeblok kemana-mana. Ketika orang misalnya terpetakan dari media yang lebih ke warna tertentu, kemudian ada media yang lagi lebih ke warna tertentu, kita menempatkan diri sebagai radio yang menjadi trendsetter publik. Ketika ketidakpastian berita-berita yang tadi disampaikan oleh Mbak Devi, orang akan lari mencari kebenaran itu salah satunya dari Radio Republik Indonesia, dari RRI. Nah, tentu menghadapi pesta demokrasi yang mestinya sebagai pesta itu jauh dari ketegangan, jauh dari unhappy, kecemasan, jauh dari keributan, pertengkaran, permusuhan,
kecurigaan, mestinya kan kita menghadapi pesta demokrasi dengan senang. Karena apa yang tertinggi dari apa praktek demokrasi ya pemilihan umum sekarang ini. RRI punya 97 stasiun di seluruh Indonesia. Ada 220 program, ada Pro 1, Pro 2, ada Pro 3 yang berjaringan nasional, ada Pro 4, bahkan untuk yang warga masyarakat yang berada di luar negeri dan orang-orang luar negeri, kita punya Voice of Indonesia atau siaran luar negeri yang melayani 9 bahasa. Jadi insya Allah bekerja sama dengan Bawaslu, dengan KPU, kita bisa ikut juga mengawal. Kita ikut juga mengawal, melihat benar atau tidak bahwa semua orang yang bertanggung jawab, apakah itu KPU, Bawaslu, sampai petugas di TPS itu menjalankan fungsinya dengan benar. Jadi saya kira benar apa yang dikatakan oleh Bu Rima, bukan soal terbuat dari kardus, terbuat dari aluminium, bahkan plat baja pun itu kan man behind the gun. Kalau orang yang memang mau berlaku curang, mau dibuat dengan apapun, ya tetap bisa dicurangi. Di Papua misalnya, orang lebih nyaman dengan sistem noken. Walaupun sistem noken itu tentu saja tidak demokrasi ya. Jadi dengan tas noken khas Papua itu, orang memberikan hak suaranya kepada pemimpinnya. Mereka percaya, mereka happy aja, nggak jadi masalah itu. Bahkan kalau itu agak-agak salah sebenarnya, cuman agak meluruskannya perlu waktu yang cukup panjang kalau itu berkaitan dengan budaya dan adat setempat ya. Jadi dia percayakan kepada pemimpinnya, kepala sukunya untuk menitipkan hak suaranya ke sana. Saya kira sekali lagi kalau ditanya peran media itu sangat besar untuk membantu semua pihak, terutama Bawaslu. Jadi kami ini jadi matanya Bawaslu juga, jadi matanya KPU juga. Kita melihat, menyorot apakah semua fungsi ini berjalan dengan baik, orang menjalankannya dengan amanah dan punya komitmen yang kuat. Baik, gitu. dan itu hanya bisa berlaku kalau misal konsisinya adalah benar-benar netral ya Pak ya. Dan nanti kita akan kembali lagi Pak Soleman, Mbak Rima dan juga Mas Ali. Kita masih akan ada di opsi opini dan aspirasi. Nanti Anda bisa berinteraksi bersama kami di 0331 336652. Tetap bersama kami di opsi.